Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan membuat Google Form dalam rangka menjaring data kesepakatan orang tua wali murid untuk hadir rapat di lembaga PAUD. Ya teman-teman, tentunya untuk membuat Google Form ini kita harus memiliki akun di Google. Yang kedua, komputer pastikan terkoneksi ke jaringan internet dan kita sudah punya akun tadi ya. Baik, kita masuk dulu ke, saya mau pakai Chrome ya. Setelah ini saya pakai Chrome ya. Oke, kita bisa pakai akun yang mana aja karena saya akunnya banyak. Tapi kalau ibu satu biasanya langsung ke browsernya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita masuk ke Google karena saya punya icon Google di sini. Saya bisa tinggal masuk atau ibu bapak bisa tuliskan ini Google.com. Ya. Nanti akan ditunjukkan halaman seperti ini. Kemudian pastikan akun yang akan kita pakai. Saya menggunakan mau saya ganti akun yang lain. Kemudian teman-teman, setelah masuk ke sini, kita masuk lagi ke drive tempat kita bekerja. Sebagaimana kita ketahui, di drive ini adalah tempat yang diberikan oleh Google kepada setiap pemilik akun. Kalau akunnya akun yang free, biasanya di sini ini diberikan free 15 GB. Tapi saya memiliki 100, sudah saya pakai 3,1 GB. Ya. Nah, langkah yang pertama, pastikan bahwa pekerjaan kita ini terorganisir dengan baik. Ya. Nah, pertama saya akan membuat dulu folder baru tempat bekerja nanti. Maka yang harus kita lakukan adalah di sebelah kanan layar kita, kanan atas ini ada ikon plus atau baru, kita klik saja. Kemudian di sini ada folder baru, ya, kita klik. Kita mau berikan nama latihan 1. Kemudian buat atau create. Nanti di my folder ini atau folder drive saya ini sudah akan ada folder dengan nama latihan 1. Kemudian kita masuk ke dalamnya. Nah, sampai di sini langkah yang akan kita ambil adalah membuat Google formulir. Sama, kita tunjukkan ke plus baru ini, kemudian di sini sudah ada Google formulir ya. Nah, di Google formulir ini tinggal kita klik saja. Nanti sudah akan muncul halaman pertama ya. Bagaimana kita mengedit atau membuat Google formulir ini. Di Google formulir ini bisa kita berikan tema ya. Misalnya biar ada hiasan di atasnya. Oke. Pilih gambar. Saya mau unggah. Kemudian jelajah. Ini yang kita pilih. Pastikan gambar masuk. Kemudian kita ini. Kemudian kita tekan selesai. Iya. Gambar sudah ada, gambar sudah diupload. Terapkan oke, semuanya oke. Kemudian kita terapkan. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi ada gambar di atasnya. Nah, ini bisa nanti dikasih apa ya, semacam kop lembaga. Kemudian di sini ada formulir tanpa judul. Ini bisa kita replace. Misalnya mau saya jadikan formulir
data orang tua misalnya. Kemudian deskripsi ini boleh kalau mau ditambahkan, misalnya mohon isi formulir ini dengan benar. Nah, misalnya gini teman-teman. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, di bawah ini sudah ada pertanyaan tanpa judul. Ini yang kita ganti. Ini nanti adalah komunikasi kita dengan pemakai form ini. Data apa ya yang akan kita minta? Nah, di kasus kita ini kita minta data nama. Kita pilih aja nama, perhatikan di sini sudah ada jawaban singkat. Ini bisa dipilih macam-macam teman-teman, sesuai dengan kebutuhan. Cuman karena nama ini kita jawaban singkat saja ya, jawaban singkat. Kemudian bisa kita berikan deskripsi. Nah, deskripsi kita bisa teks tuliskan di sini misalnya isi dengan nama orang tua murid ya misalnya. Oke, ini deskripsinya. Kemudian karena field ini wajib diisi, maka di sini ada wajib diisi ini kita harus aktifkan. Kita klik ya seperti ini. Nah, berikutnya kita akan tambahkan for field berikutnya ya. Tadi kita membuat 3, yang kedua adalah nama anak. Iya, sorry. Nama anak seperti ini. Kemudian ini wajib diisi. Berikan deskripsi misalnya isi bagian ini dengan nama anak Didi. Nah, seperti ini misalnya ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman perlu saya ingatkan, nama ini biar orang tua nanti ngisinya itu tepat, kita kan sudah punya ini peserta ini, peserta didik. Maka bisa kita berikan jawaban singkatnya ini diganti dengan pilihan ganda atau saya mau pakai drop down. Nah, drop down ini kemudian di sini bisa kita tuliskan nama-nama anak, atau kalau mau lebih efektif kita kopikan saja kalau kita sudah punya daftar anak ya. Misalnya saya akan cari daftar anak ya yang kita punya, misalnya ya saya punya di Excel, bisa di Word, bisa di mana aja ya. Iya. Saya buka dulu Excel misalnya, biar di sana nanti akan nampak. Nah. Baik. Nah, saya sudah punya misalnya ini nama-nama anak di kelas kita, maka nama-nama ini yang nanti sebagai pilihan kita kopikan saja. Iya, ada 27, kita copy, kemudian kita paste ya di sini. Ya, sudah ada 27 nama anak. Nah, nanti orang tua tinggal memilih ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi field berikutnya. Apa tadi, nomor HP atau HP. Iya. HP ini dimaksud adalah HP-nya orang tua, maka di sini jawaban singkat. Kemudian mungkin bisa kita batasi HP jawaban singkat. Wajib diisi. Nah, teman-teman bisa berikan validasi biar nanti
jenis datanya itu apa ya. Nah ini ada angka, biar nanti hanya bisa terisi kalau diisi dengan angka, seperti itu ya. Baik, kita sudah punya 3 pertanyaan, nama anak, kemudian HP, yang ketiga-tiganya ini wajib untuk diisikan. Nah langkah berikutnya adalah kita bisa memberikan isian nanti ya, sebentar. Sebelumnya kita akan samakan formulir tanpa judul ini, diklik sehingga menjadi formulir data orang tua, filenya sama. Kemudian kita pastikan di setelan ini ya, mungkin bisa kita buat biar setiap orang tua itu mengisi, artinya tidak diisikan oleh orang lain, maka batasi kejawaban satu ini bisa kita hidupkan sehingga setiap orang nanti akan mengisikan hanya satu. Kalau dia masuk lagi berarti dia akan sifatnya mengedit ya, sifatnya mengedit. Iya. Yang lain ini saya kira tidak perlu kita perhatikan. Ya, saya kira itu yang paling perlu ya. Nah ini boleh ini kalau mau diganti konfirmasi pesan misalnya. Ini bisa kita edit. Misalnya data sudah terekam. Nah misalnya gitu. Kemudian kita simpan. Ya. Jika sudah, teman-teman yang kita perhatikan berikutnya adalah di jawaban. Ya. Ketika formulir ini sudah siap untuk diedarkan, nah dan siap untuk dijalankan oleh pemakai atau responden, maka menerima jawaban ini kondisinya harus seperti ini, harus aktif. Jika dibatasi pada jam tanggal tertentu, maka jam tanggal tertentu ini harus dimatikan seperti ini, gitu ya. Ini di-on-kan. Nah, setelah selesai, berikutnya adalah kita menyiapkan spreadsheet-nya. Kita akan buat link ke sana. Ini tinggal kita klik. Nah, ini ada formulir tambah orang tua, ya. Kemudian kita buat saja. Klik dibuat. Kita tunggu sebentar. Nanti input dari responden nanti akan masuk ke sini. Ya. Jadi di kolom nama anak, ya. Kemudian nama, nomor HP. Nah ini didapatkan dari formulir yang ada di sini. Nah untuk membagikan alamat link ini ke WhatsApp, misalnya WhatsApp guru orang tua, maka kita akan hidupkan dulu WhatsApp, web WhatsApp. Kita pakai web WhatsApp ya di sini. Kemudian tentunya teman-teman sudah bisa ya bagaimana memanggil web WhatsApp ini seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini, maka kita harus mengambil handphone kita